Nanti kita obrolin di lokasinya. Barangkali ada yang lain yang pengen, yang ini kayaknya ngurik-ngurik sampai ini gerang-gereng ini kayaknya emang udah manggil-manggil gitu. Kan emang ada sumber kekuatan dari sebelah sini gitu. Oke teman-teman sedulur semuanya, kita lanjut ke patilasan Raden Purbaya ya? Pangeran Purbaya. Nah, mungkin dari teman-teman sedulur semuanya yang belum tahu patilasan Pangeran Purbaya, kita lanjut bersama-sama, kita melihat ke lokasi apakah ada sesuatu Buat bonsai. Oh yang ini ya? Wah, mantap. Ini dia auranya, kecil-kecil begini juga luar biasa nih auranya. Biasanya kalau patilasan gini mas, dulu mungkin dia bekas tirakat dulunya. Wah ini udah merinding nih. Iya. Merinding. Assalamualaikum. Ini udah disambut angin. Assalamualaikum ya Mbah Purbaya utawi Joko Umbaran. Di sini sobat, ini patilasannya aja ya. Patilasan Pangeran Purbaya. Dulu ini nggak dibentuk ini Tat. Ini belum lama dibentuk ini dikarenakan dulu cuma tanah rata, tengernya cuma pohon ini. Oh begitu. Nah, cuma dikarenakan kalau setiap pagi pengurus makam ini membersihkan area makam, nyapu, itu selalu ada burung yang mati. Oh jadi terbang gitu. Setiap terbang langkain area ini jatuh mati. Luar biasa. Nah, supaya ini tidak orang yang lewat atau apa nggak sembrono, dibentuklah makam untuk keamanan gitu. Dan saya cari informasi saat saya pulang kampung di daerah Jogja, makam beliau Joko Umbaran ini atau Pangeran Purbaya gelarnya sama seperti itu karomahnya, sama kayak di Mbah Jangkung gitu. Jadi kalau ada burung lewat nyebrang ngelangkain makam jatuh mati. Ya, itu yang membuat orang-orang bercerita ataupun dalam hatinya sirnya itu memutuskan, nah inilah beliau ini Pangeran Purbaya yang Joko Umbaran, kakak tiri dari Ratu Pambayun. Itu sobat. Makanya dibuat seperti ini agar supaya tidak kelangkahin, tidak sembarangan. Iya, tidak sembarangan orang melangkah. Ya. Kalau orang nggak tahu kan umpama mau ziarah ke makam-makam yang lain atau ada makam baru, dia asal ngelompatin. Kalau dia sampai bleksekan, waduh. Iya ya. Kasihan gitu. Tapi auranya sangat luar biasa ini. Ya, barangkali ini perlu berdiam diri sebentar, Ustadz. Barangkali ada yang bisa nongol. Ini kita kasih aroma. Jadi sedulur semuanya, kita mau coba mendeteksi secara batiniah apakah ada sesuatu yang didapat atau tidak. Tapi kita juga tidak mau memaksakan. Kalau emang ada sesuatu yang harus kita
kita wujudkan ya, mungkin insya Allah mudah-mudahan dengan izin Allah bisa diwujudkan. Tapi kalau emang tidak ada dapat izin ya mungkin ini Mas, kita juga nggak bisa maksa gitu ya. Iya. Soalnya tadi saat kita berbincang-bincang di gubuk tadi itu beberapa kelebatan ya, kayak model aura energi yang entah itu sumbernya dari mana gitu. Cuma yang saya rasakan emang ada sumber kekuatan dari sebelah sini gitu. Tapi kita belum tahu apakah itu sumbernya berupa sejenis mustika atau sejenis apa. Tapi ini saya belum tahu apakah diizinkan apa tidak gitu. Sebenarnya anginnya muncul. Jadi gini Mas, emang di sini ya mungkin Mas Agus pernah mendengar dari beberapa warga atau dari beberapa pejarah yang selama ini kita sering telusuri ya. Emang di sini ada beberapa, ada tombak mustika mungkin banyak ya. Iya, iya. Cuma untuk saat ini saya tidak ada untuk mengizinkan mengambil, jadi belum ada izin. Belum ada izin. Tapi sempat memunculkan ada yang saya lihat case model tombak ya, tombak tapi itu tombaknya sangat luar biasa, kayak ujung-ujungnya itu kayak kemas-kemasan. Itu sebetulnya itu sama yang keris tuh Mas. Keris. Nah itu yang keris itu, tapi tuh merinding saya. Itu yang keris itu kemerahan, itu di pinggir-pinggirnya itu agak-agak kemerahan gitu. Mungkin ya, Mas Agus menurut batinia Mas Agus, secara batinia Mas Agus, secara sejarah Mas Agus mungkin bisa sama kali. Ya, ada cerita ya namanya, yaitu tadi jas merah itu. Beliau itu Joko Umbaran itu di saat mencari jati diri, sampailah dalam perjalanannya sampailah ke ibu kota Mataram, bertemulah dengan ayahandanya, yaitu Panembahan Senopati. Nah, Panembahan Senopati menunjukkan kepada Joko Umbaran ini sebuah keris yang telanjang. Keris itu telanjang itu artinya itu nggak punya rangka, nggak ada sarungnya, Padahal sarungnya itu ada, tapi walau alam entah di mana, tapi itu siloka. Joko Umbaran ini akan diakui sebagai anak
kalau bisa mendapatkan sarung dari keris itu. Joko Umbaran pun bertanya, kemana saya harus mencari sarung? Joko Umbaran disuruh bertanya kepada ibu kandungnya, yaitu Roro Lembayung. Sampailah di kediaman Ibu Roro Lembayung, ibu kandung dari Joko Umbaran, ditanyakan, wahai ibu, di mana sarung keris ini? Seorang ibu itu, subhanallah, saya juga merinding nih, Tat. Ini angin nih. Nah, mohon maaf, Mbah. Ini untuk kebaikan bersama, Mbah. Dari tadi. Jadi seorang ibu hatinya kan peka. Beliau berpendapat kalau bapakmu sebenarnya malu mempunyai istri ibumu ini, nak, karena tidak cantik, agak buruk rupa. Akhirnya seorang Joko Umbaran yang masih menunjukkan kerisnya yang menghadap ke ibunya, ibunya memeluk Joko Umbaran. Artinya keris itu dengan sendirinya masuk ke perut ibu kandungnya. Ya mungkin itu yang penglihatan Ustadz, kalau keris ini di pinggir-pinggirnya ada merah, itu adalah darah dari ibu Roro Lembayung. Pantesan jadi agak auranya tuh, masya Allah. Anginnya berbeda nih di sini doang. Itu auranya emang panas. Itu kalau misalkan orang-orang yang megang itu, kalau jati dirinya yang sebetulnya belum bisa menahan untuk nafsu atau apapun, jadi amarahnya menjadi meluap-luap. Nah, itu dia. Seperti halnya keris bikinan Empu Gandring saat dipegang Ken Arok, ya karena sudah dari awalnya sudah membawa kurban, kedepannya ya jadi kurban terus begitu. Betul. Jadi keris itu kalau toh itu muncul, menurut saya itu jangan diambil, karena insya Allah itu susah untuk dibawa balik. Bagian juga yang yang penjaganya juga sangat luar biasa, Mas. Yang penjaganya juga ini jadi mungkin di tempat lain ataupun lain waktu, kalau para sahabat-sahabat di luaran masih penasaran dengan tempat ini, penarikan barang, untuk saat ini karena yang muncul itu keris, dan cerita yang saya dengar keris seperti itu, kayaknya lebih baik kita hindari daripada nanti menimbulkan emosi di antara yang megang atau apa. Nah, kita lanjutkan penelusuran tadi makam-makam dari yang lain lagi, itu Roro Pambayun juga yang kedua putrinya. Juga Mas, kita juga nggak ada penunggu. Iya, di itu sini yang kurang enaknya. Soalnya kita juga tanpa ada izin juga kita nggak enak juga kan, Mas, gitu. Ini yang jaga gaibnya di sini luar biasa. Ini kayak berpakaian serba jawara emang. Emang pun dari lingkungan setempat juga, dari aura-aura negatif juga yang ingin menguasai ini benda juga banyak, Mas. Iya. Soalnya karena ini untuk dibikin buat kekuatan bagi makhluk lain, ini sangat ampuh. Jadi kalau misalkan ada orang yang buat kezaliman dipakai, entah itu buat dukun-dukun santet, mungkin cocok. Ini untuk dia. Iya. Benar. Tapi bagaimana penggunaannya sih sebetulnya? Iya. Kalau ini kita bisa menguasai diri, ya insya Allah. Ya, lagi pula waktu itu kan Joko Umbaran tidak ada sedikit pun niat untuk membunuh ibunya. Iya. Tapi ibunya yang memang berpendapat dalam hatinya seperti itu, akhirnya memeluk putranya. Ya itu sebenarnya kalau ditelusuri itu politik dari apa itu Mataram gitu, dengan negeri-negeri bawahan yang akan ditaklukkan, termasuk perjalanan Ibu Roro Pambayun menjadi penari di daerah Mangir. Nah, itu juga namanya orang berpolitik itu ya segala macam dihalalkan. Nah, itu betul. Kalau sekarang gonjang-ganjing politik sudah berbagai macam omongan tetek bengek, itu jangan kaget. Iya. Dari zaman dulunya emang sudah ada. Seperti emang itu. Begitulah namanya dunia politik. Sekarang lebih modern kan gitu. Oke, kita lanjut, kita lanjut ya. Untuk sementara di sini kita
ini dulu ya. Jadi kita juga nahan-nahan ini juga, Iya, takutnya ada sesuatu yang lebih gimana, auranya udah terlalu semelawar. jadi nggak jauh dari makam utama. Kalau sahabat masuk ke dari pintu gerbang, patilasan Pangeran Purbaya ini ya kurang lebih 30 meter dari makam utama. Iya. Nggak jauh-jauh amat. Sebelum parkir motor ini udah ketemu lokasi patilasan Pangeran Purbaya bagi yang seneng-seneng mistis. Jadi untuk sedulur semuanya ya mohon maaf, pembicaraan tadi ya apabila ada salah-salah dari cerita sejarah itu ya versi kami seperti ini gitu.